Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan membahas tentang transformasi Fourier pada waktu diskrit. Diketahui kita memiliki sinyal yang dinamakan dengan sinyal unit step. Sinyal unit step dari 0 sampai 3, di mana definisi dari sinyal unit step adalah ketika waktunya kurang dari 0 dia akan bernilai 0, ketika waktunya lebih dari sama dengan 1 maka dia akan bernilai 1. Oke, langsung saja kita ke formula dari transformasi Fourier. Transformasi Fourier memiliki rumus X fungsi K sama dengan 1 per N besar sigma N sama dengan 0 N per 2 minus 1 X 2N WNK N per 2 kemudian di sini ada W NK sigma N sama dengan 0 N per 2 minus 1 X 2N plus 1 WN per 2 NK tutup kurung. Kemudian kita masukkan N besar, sampelnya adalah 4, N besar adalah sampel yang kita gunakan berjumlah 4. Kemudian sigma N sama dengan 0, N besarnya 4 dibagi 2 dikurang 1 sama dengan 1 X 2N W N per 2, 4 per 2 adalah 2 NK dikurang W 4K sigma N sama dengan 0 hingga 1 X 2N plus 1 W 2NK tutup kurung. Kemudian di bagian genap kita pisahkan bagian genap dan bagian ganjil. Ini adalah bagian genap, ini adalah bagian ganjil. Kita pisahkan karena kita memiliki 4 sampel maka kita pisahkan 2 dan 2 2N X 2N. Nah di sini kita lihat 0 hingga 1 maka N nya adalah 0 dan 1. 0 dikali 2 0, 1 kali 2 2. Kemudian kita lihat di sini amplitudenya adalah ketika dia bernilai 0 maka amplitudenya adalah 1, ketika bernilai 2 juga sama 1. Di bagian ganjil 2N plus 1 X 2N plus 1 N nya ada 0 dan 1. Kemudian kita substitusikan 0 ke dalam 2N plus 1 maka 3 amplitudenya sama 1 karena kita menggunakan unit step. Kemudian langkah selanjutnya kita membuat matriks. Pertama kita membuat matriks genap X EK sama dengan W matriks W XE N. Oke, matriks W adalah matriks 2 kali 2 karena kita memiliki 2 sampel di genap. Oke, jadi W20 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 W21. Sini adalah nilai yang ini, kita pindahkan ke sini. Nah, di sini W atau omega itu NK adalah sama dengan eksponensial dari minus J 2Pi per N dikalikan dengan K. Oke.
karena di sini pangkat 0 jadi otomatis 1, di sini juga 1. Kalau kita substitusi n dan k nya berturut-turut adalah 2 dan 1, maka kita akan dapatkan min 1. Oke, sini dikalikan dengan 1, maka akan menghasilkan 1 kali 1 1, 1 kali 1 1, 1 kali 1 1, 1 kali min 1 adalah min 1, maka hasilnya adalah 2 dan 0. Begitu juga dengan matriks ganjil. X0K, XOK, O untuk odds dan E untuk even. Matriks W dikalikan dengan XON, matriks W nya sama dan amplitudenya juga sama, maka hasilnya juga akan sama. Oke, di sini nilainya sama 1 1, maka hasilnya juga akan sama. Selanjutnya kita menggunakan diagram yang disebut dengan diagram butterfly. Oke, kita memiliki genap, fungsi DFT genap, memiliki 2 inputan, sini juga keluarannya 2. Kita buat yang ganjil, DFT ganjil, 2 input dan 2 input. Oke, jadi yang kita lakukan adalah menarik garis dari bawah ke atas terlebih dahulu. Oke, di sini adalah 2 dan 0, 2 dan 0. Tarik garis ke atas, panah ke atas, kemudian tarik garis ke bawah, di sini ada W41, di sini ada W42, W43. Oke, sorry, W40, W41, W42 dan W43. Oke, langkah selanjutnya kita menggunakan rumus yang tadi di awal, yaitu XK sama dengan 1/4 dikalikan dengan sigma n sama dengan 0 1 x 2n W2nk tambah W4k sigma n sama dengan 0 1 x 2n plus 1 W2nk tutup kurung. Oke, ketika x sama dengan ketika x kita masukkan 0, maka hasilnya adalah 1/4 x xe 0 ditambah dengan W40. Oke, sini sebelum kita lakukan kita harus mengetahui dulu W40, W41, W42 dan W43. Oke, kita ketahui W sama dengan min J 2pi per N dikalikan dengan K, maka di sini kita masukkan K nya adalah 0, maka E pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian E min J 2pi per 4 dikalikan 2 akan sama dengan cos min 2pi per 4 tambah dengan J sin min 2pi per 4, maka hasilnya 0 min J sama dengan min J.
W4 kuadrat itu bisa diperoleh dari W4 pangkat 1 dikali W4 pangkat 1, maka hasilnya adalah min J kali min J atau sama dengan 1. W4 pangkat 3 itu bisa kita peroleh dari W4 kuadrat dikali W4 pangkat 1 min 1 dikalikan dengan min J, maka hasilnya adalah J. Oke. Sekarang kita lakukan rumus tadi. Masukkan ini ke rumus tadi. X 0 misalnya 1/4 XE 0 ditambah dengan W4, kita mulai dari 0, dikalikan dengan X odds 0. Oke, 1/4 tutup kurung 1/4 dikalikan dengan XE 0 dikalikan dengan XE 0. Sini adalah 0 ditambah dengan 1 kali 0, hasilnya adalah 0. X1 dengan 1/4 kali XE 1 tambah W41 kali XO1 sama dengan 1/4 dikalikan dengan, di sini ada kesalahan, harusnya ini 2 karena kita mengikuti yang ini garis butterfly-nya 2 kali 2. Oke, jadi di sini adalah 2 kali 1 adalah 2 tambah 2 4, maka di sini adalah 1. Kita ikuti garis kedua 0 dan 0, di sini dikalikan W41, 0 ditambah dengan W41 nya adalah min J kali 0 sama dengan 0. W2 sama dengan 1/4 kali XE 2 tambah W42 dikalikan dengan XO2 sama dengan 1/4 dikalikan dengan garis ketiga, yaitu yang ke bawah, garis yang ke bawah sini, maka 2 dikalikan dengan 2. Oke, 2 ditambah dengan yang kuadrat adalah ini min 1 dikalikan dengan 2. Oke, ini adalah yang even, yang ini adalah yang odd, maka 2 kali 2, maka akan didapatkan 1/4 dikalikan dengan 2 dikurang 2 atau sama dengan 0. W3 kita bisa tuliskan 1/4 XE 3 tambah W43 XO3 tutup kurung sama dengan 1/4. Kita lihat garis yang terakhir di sini 0 dikalikan, nah 0 dengan 0, XE nya 0, XE nya 0, XO nya 0, dan W43. Oke, jadi 0, XE nya 0, kemudian W43 nya di sini adalah J dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 1/4 kali 0 atau sama dengan 0. Nah, sini apabila kita memplotkan grafiknya, maka akan 0, 1, 2, 3, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, akan seperti ini. Ini adalah frekuensi, ini adalah amplitude-nya. Ini untuk soal yang pertama.
Kemudian untuk soal yang kedua, sini kita memiliki sinyal impuls, ya, sinyal impuls, di mana xn bernilai 0 ketika n sama dengan 0 dan selain dari itu bernilai 1. Sini kita menggunakan 4 titik sampel, yaitu dari 0, 1, dan 3. 0, 1, dan 3. Oke, 0, 1, 2, dan 3. Caranya sama dengan cara yang tadi. Kita tuliskan dulu rumus umumnya. XK sama dengan 1/n, sigma n sama dengan 0, n/2 dikurang 1, x 2n per 2nk kurang wnk sigma n sama dengan 0 hingga n/2 kurang 1 x 2n plus 1 w n/2 nk. Seperti itu. Kemudian kita masukkan 1/4. Sini sigma n sama dengan 0 hingga 1 x 2n w 2nk dikurang w 4 ya. Sini n besar, w 4k sigma n sama dengan 0 hingga 1 x 2n plus 1 w 2nk. Oke, kita pisahkan seperti biasa, genap ganjil. N 2n x 2n, sini ada n 2n plus 1 dan x 2n plus 1. Sigmanya dari 0 hingga 1, 0 hingga 1. Di bagian genap 0 dikalikan dengan 2, 0. 1 kalikan 2 adalah 2. Dan kita lihat di sini hasil dari 0 adalah 0, amplitude dari 2. Ketika n sama dengan 2 maka x2n ya sama dengan 0. Sorry, ini 1 maksud saya. 1. Oke. Kemudian di sini juga sama, ada 1 dan 3 ganjilnya. Sini ada 0 dan 0. Untuk matriks kita lakukan hal yang sama. Matriks genap kita masih menggunakan matriks 2x2, x ek w x n. Kita menggunakan matriks 2x2 yaitu 1 1 1 min 1. Nah, di sini kita masukkan yang genap, hasil yang genap 1 0. Maka hasilnya adalah 1 kali 1 1, 1 kali 0 0, 1 kali 1 1, 1 kali 0 0. Maka hasilnya adalah 1 1. Oke. Matriks genap, matriks ganjil. Oke, untuk matriks ganjil x0k w x o n 1 1 1 min 1. Sini ada 0 dan 0, maka hasilnya adalah 1 kali 0 0, 0 semua ya, 0 dan 0. Oke. Seperti ini. Kemudian kita lakukan seperti biasa membuat diagram butterfly. Diagram butterfly-nya kita punya kotak di sini. DFT yaitu fungsi genap, memiliki 2 input dan 2 output. Sini juga DFT ganjil punya 2 input dan output.
X0, X2, X1, X3. Oke. Kita tuliskan di sini hasilnya 1100. Kita perpanjang supaya mudah. Nah, kemudian kita hubungkan yang korespon. Kita gambarkan ke atas, arahnya ke atas, yang ini arahnya ke bawah, ini arahnya ke bawah. Sini ada W41, W42. Oke, dari 0 ya, salah, W42, W43, seperti ini. Kemudian kita hitung. Oke, tidak usah dihitung karena diambil dari pertemuan sebelumnya, W40, W41, W42 dan W43. Dari soal yang tadi kita salin, W40 nya 1, W41 nya adalah minus J, W42 nya, W4 kuadrat adalah minus 1, dan W4 kubik adalah J. Oke, dan kita masukkan ke rumus yang tadi. Rumus umumnya XK sama dengan 1/4 sigma N sama dengan 0, 1, X 2N, X bukan X, W2NK tambah W4K sigma N sama dengan 0 hingga 1, X 2N plus 1 W2NK tutup kurung. Oke. Nah, kita masukkan sampel-sampelnya. X0 sama dengan 1/4 dikalikan dengan XE 0 ditambah dengan W40 X00 itu sama dengan 1/4 dikalikan dengan yang pertama. Oke, 1/4 dikalikan dengan, kita lihat alurnya di sini. Ini yang pertama 0, 1. XE nya adalah 1 dan XO nya adalah 0. XE nya 1 berarti di sini 1 ditambah dengan W40 1 kali dengan sini XO nya adalah 0. Oke, jadi hasilnya adalah 1/4 atau 0,25. X1 nya sama dengan 1/4 kalikan XE 1 ditambah dengan W41 X01, maka hasilnya adalah 1/4. Kita lihat di sini 1 dan 0, maka XE nya adalah 1 ditambah dengan nilai W41 nya adalah minus J kalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 1/4 juga atau 0,25. Oke, X2 nya sama dengan 1/4 dikalikan langsung saja yang ke bawah 1, 0. XE nya adalah 1 dan XO nya adalah 0. Di sini W42 1 kali 0, hasilnya adalah 1/4 atau 0,25. X3 kita masukkan 1/4 sama XE nya 1, dan XO nya 0. XE nya 1, XO nya 0. Kemudian kita lihat di sini J nya W43 nya adalah J
sama dengan 0,25. Maka apabila kita plot dalam domain frekuensi sini 0,25 0, 1, 2, 3, maka hasilnya akan seperti ini. Seperti ini. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.